Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Mudirul Am Abuya pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan yang sama-sama kita muliakan, Wakil Pimpinan Umum Pondok Pesantren Al-Ikhwan sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Madrasah Tsanawi Al-Ikhwan yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Majelis Guru, Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Ikhwan, serta anak-anak kami, santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul, bermuwajahah, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ibadah ini adalah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Karena di antara tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal tersebut patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam buat baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Ikhwan, peringatan Isra dan Mi'raj ini selalu kita laksanakan tiap tahunnya. Tentunya peringatan ini tidak asing lagi buat kita. Akan tetapi tahun ke tahun, waktu ke waktu, kita selalu disuruh untuk dapat merenungkan setiap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di agama Islam kita ini. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada beberapa mungkin yang perlu kita ambil hikmah dalam peringatan ini, tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya itu yang pertama ialah hikmah daripada Isra Mi'raj ini, kita bagaimana dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang utamanya adalah ibadah salat. Bagaimana kita bisa memperbaiki ibadah kita tersebut yang biasanya sering-sering terlambat, tentu tidak ada terlambat lagi. Yang mungkin malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, mungkin harus memperbaiki agar tidak malas lagi. Nah, jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial kita saja, akan tetapi perlu kita renungkan setiap peristiwa besar ini, perlu kita renungkan apa yang dapat kita ambil hikmah daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian di antaranya lagi hikmah kita ambil ialah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu kejadian yang dapat menguji iman kita. Di sinilah peristiwa Isra Mi'raj inilah proses di mana sesuatu yang tak sampai oleh akal, tapi iman kita bisa sampai ke sana. Kalau kita perkirakan, berpikir Isra dan Mi'raj Nabi ini mungkin tak dalam jangka waktu hanya satu hari semalam. Tak pula satu semalam, semalam pula waktunya cuma. Ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis itu mana lagi? Mi'raj Nabi, Sidratul Muntaha, menyebut salat. Itu peristiwanya dilaksanakan hanya waktu semalam. Kalau menurut ilmuwan akal, ya, ilmuwan ataupun menggunakan akal kita itu tak masuk. Tapi
Karena kita beriman kepada Allah, maka kita yakin kalau peristiwa ini benar-benar terjadi dan Allah bisa menjadikan peristiwa yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi hikmah yang kedua itu ialah bagaimana kita dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, mungkin nanti akan lebih rinci lagi disampaikan oleh Ustaz penceramah kita. Tapi perlu saya sampaikan adalah marilah kita selalu jadikan setiap peringatan-peringatan hari besar Islam ini ya untuk dijadikan bahan untuk muhasabah diri kita untuk menjadi bisa lebih baik. Lakukan selalu perbaikan yang baik sehingga kita bisa mendapatkan masa depan yang cerah yang baik. Mungkin demikian perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dinilai kepada si Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.